Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zahra, mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta. Di sini akan melakukan wawancara bersama Saudara Zulfikar. Pada Saudara Zulfikar, perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan melakukan perkenalan singkat. Nama saya Zulfikar, saya adalah mahasiswa dari Universitas Trisakti. Perkenalkan, nama saya Naifekma Agustin. Saya dari Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika dengan NIM 210103573. Dan di sini saya bersama dengan rekan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ardini Danila. Saya mahasiswi tahun akhir Universitas Diponegoro. Dan di sini saya bertugas sebagai narasumber. Di sini saya akan mewawancarai adik sepupu saya yang merupakan siswa dari SMA. Bisa nggak kamu perkenalin nama kamu dan kamu sekolah di mana? Nama saya Sarana Diva Rusli dari SMA 99 Jakarta Timur. Perkenalkan, saya Rahmat Afan dari mahasiswa Politeknik APP Jakarta. Sebelumnya saya ingin menanya-nanya nih Kak, dan Kakak ini siapa ya namanya dan statusnya saat ini mahasiswa atau bekerja? Iya, selamat malam juga. Perkenalkan, nama saya Kevin Irfansa. Saat ini saya menjadi mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi S1 Teknik Mesin. Nama saya Lula Sajidah, mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta. Ingin mewawancarai narasumber dari saya Dea Emilia, mahasiswa dari Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Cimone. Di sini nama saya Muhammad Arif Nizaidan dari mahasiswa Politeknik APP Negeri Jakarta. NIM saya 210103854 dan saya bersama dengan narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari SMA Perguruan Rakyat 2. Langsung aja dengan pertanyaan pertama. Tahu gak apa bedanya warga negara dengan warga penduduk? Warga penduduk adalah seseorang yang bertempat tinggal di suatu negara, sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara yang memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Nah, jadi warga negara itu adalah orang yang tinggal di sebuah negara dan dia memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Sedangkan penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Kalau warga negara itu mungkin suatu orang yang tinggal yang mempunyai hak dan kewajiban yang sah di mata hukum. Kalau penduduk mungkin cuma orang yang tinggal di suatu negara doang. Terus kalau ditanya tentang kewarganegaraan itu sendiri, menurut kamu itu apa? Mungkin hal yang berhubungan dengan warga negara dan keanggotaan negara sendiri itu. Setahu saya, warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undangan. Untuk pertanyaan kedua, kalau ditanya nih Kak, kewarganegaraan Kakak itu apa ya? Nah, jadi di sini kewarganegaraan saya adalah Indonesia, yang dengan bukti pada umur saya yang sekarang, saya telah mempunyai kartu tanda penduduk dengan kewarganegaraan Indonesia. Oh, berarti udah punya KTP ya Kak? Berarti kewarganegaraan Indonesia ya? Oke. Iya benar Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, menurut Kakak nih, apa akibatnya jika seseorang itu tidak memiliki kewarganegaraan Kak? Nah, menurut saya ini seseorang itu tidak berhak mendapat perlindungan dari negara. Maka dari itu, status kewarganegaraan sangat penting bagi setiap orang. Jelas gak punya identitas, terus nggak bisa dapat pekerjaan juga, terus juga nggak bisa buat KTP. Saya sih sulit untuk mendapatkan kartu keterangan kewarganegaraan atau KTP. Habis itu akan sulit untuk melakukan perjalanan ke luar negeri atau harus ada paspor dan visa, itu dibuat menggunakan kartu kewarganegaraan atau KTP. Yang terakhir itu akan sulit mendapatkan pekerjaan dimanapun. Baik, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Kepada Saudara Zulfikar, tahu nggak apa itu konsep daripada kewarganegaraan ganda? Saya sedikit tahu karena membaca.
Konsep yang saya tahu mengenai kewarganegaraan ganda itu adalah sebuah status yang disematkan kepada seorang warga atau seseorang masyarakat yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Menurut saya, konsep kewarganegaraan ganda itu adalah hak seorang warga negara yang memiliki dua status kewarganegaraan di dua negara. Menurut saya, konsep kewarganegaraan ganda itu status seseorang yang disahkan secara hukum di beberapa negara. Mengapa ada orang yang memiliki kewarganegaraan ganda? Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda itu karena kedua orang tuanya terdapat di dua negara. Jadi yang satunya itu warga negara Indonesia dan yang satunya itu warga negara asing seperti Cina, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Tahu saya warga negara ganda itu ada karena sejumlah warga negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda. Dan tentu saja itu diterapkan berbeda sesuai dengan peraturan negaranya. Menurut saya, suatu warga negara memiliki kewarganegaraan ganda karena setiap negara memiliki kebijakan dan ketentuan yang berbeda-beda untuk menetapkan kewarganegaraannya. Oleh karena itu, jika ada suatu negara yang memiliki kewarganegaraan ganda, jika dia tidak diakui negara A, maka dia berhak mendapatkan pembelaan dari negara B. Baiklah Kak, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-6. Apakah boleh memiliki kewarganegaraan ganda di Indonesia ini? Menurut saya tidak, karena tertulis dalam pasal bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganut kewarganegaraan ganda. Menurut saya sih tidak boleh ya, karena menurut undang-undang tentang kewarganegaraan di Indonesia itu tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda, apalagi seseorang yang sudah berusia di atas 18 tahun. Kalau di negara kita Indonesia, setahu yang saya baca dan informasi yang saya dapatkan, Indonesia tidak menerapkan konsep kewarganegaraan ganda ini. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana dengan tanggapan Anda apabila bertemu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda di sekitar? Baik. Mungkin kalau pendapat saya apabila bertemu dengan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda, itu sama saja seperti warga negara pada umumnya, entah dia warga negara Indonesia sendiri ataupun dia memiliki kewarganegaraan di luar negeri yang biasanya itu pada umumnya mungkin di negara bagian Eropa. Jadi sama saja seperti masyarakat pada umumnya. Tanggapan saya sih mungkin biasa aja, karena itu kan hak mereka ya, hak di diri mereka masing-masing gitu untuk memilih kewarganegaraannya. Mungkin di usia sebelum 18 tahun mereka masih boleh memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi ketika mereka menginjak usia 18 tahun itu mereka harus bisa menetapkan kewarganegaraannya, mau kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing gitu. Menurut saya, karena kita lahir dengan hak asasi manusia, jadi kita memiliki hak untuk bertoleransi kepada sesama selayaknya manusia. Oleh karena itu, kita harus bertoleransi kepada mereka yang ingin menentukan warga negara yang manakah yang akan dia pilih di antara dua negara tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk para narasumber. Maaf apabila ada perkataan yang telah menyinggung para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.